Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam santun dan bersahaja untuk kita semua. Iya. Salam hormat saya kepada para generasi penerus bangsa, para pendidik dari Sabang sampai Merauke. Semoga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, semangat. Tadi ada beberapa rekan yang sudah menyampaikan sebagai narasumber dan sudah diperkenalkan juga identitas saya. Nah, sehingga langsung saja saya ingin menyampaikan materi, ya. Host, boleh ditampilkan PowerPoint saya? Halo, host. Suaranya kurang jelas. Kurang jelas suara saya? Iya, kurang jelas. Sekarang sudah jelas belum? Iya. Oke. Ya, tema saya adalah memahami gender dan etnis dalam proses belajar mengajar. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, bahwasanya kita pahami bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, ya, beragam budaya, tentunya memiliki berbagai karakteristik yang berbeda, baik dari sudut pandang gender maupun dari sudut pandang etnis. Nah, jika kita tinjau secara edukatif sosiologis, bahwasanya di dalam proses pembelajaran, tentunya siswa atau peserta didik memiliki latar belakang atau background yang berbeda-beda dan beragam. Ya. Bukan hanya sekedar gender dan bukan hanya sekedar etnis saja. Nah, kalau di dalam struktur sosial ini dinamakan dengan diferensiasi sosial, yang di dalamnya ada suku, yang biasa juga disebut dengan etnis, agama, ras, antar golongan, dan sebagainya. Tentunya ini timbul dari berbagai budaya, timbul dari lingkungan sosial, di mana individu itu tumbuh, berkembang. Nah, seperti itu. Nah, tentunya kita harus tahu dulu apa substansi dan esensi dari materi ini. Ya, bisa rekan-rekan lihat, ya. Apa memahami? Memahami itu adalah sesuatu yang tidak hanya sekedar kita tahu, sekedar kita mengerti. Jika hanya sekedar mengerti, berarti dia patokannya hanya sekedar di otak saja. Nah, yang disebut dengan memahami, kita bukan hanya sekedar mengerti dalam konteks di otak saja, namun lebih dalam dari itu tentunya kita menggunakan hati. Karena kita manusia, tentunya bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang bisa memanusiakan manusia. Nah, sehingga bagaimana kita menggunakan pendekatan, menggunakan perasaan, menggunakan sentuhan-sentuhan kasih sayang, dan sentuhan-sentuhan yang sifatnya psikologis, yang bisa memahami latar belakang dan karakteristik dari peserta didik, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya terkait berbagai banyak perkembangan psikologis. Nah, apa itu gender? Gender, saya yakin rekan-rekan pasti tahu, ya, secara esensi gender itu adalah serangkaian karakteristik yang terikat, yang berkaitan dan membedakan, berkaitan dengan maskulinitas dan femininitas. Nah, tentunya karakteristik ini mencakup jenis kelamin laki-laki, perempuan, ada juga yang disebut intersex. Nah, kita tidak bisa salahkan itu. Intersex bahasa enaknya kita bahas ya, bencong gitu ya, disebut laki-laki ada unsur perempuannya, disebut perempuan ada unsur kelaki-lakiannya. Nah, biasa kita temukan peserta didik yang sifatnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya etnis. Etnis itu merupakan golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan anggota kelompok lain, baik berdasarkan karena ikatan darah, ya, baik berdasarkan karena kesamaan
budaya, agama, lingkungan, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bawa situasi gender, situasi etnis, situasi keberagaman di dalam proses belajar mengajar? Nah, tentunya tidak merupakan suatu hal yang mudah. Karena pembelajaran itu sendiri secara esensi belajar mengajar itu merupakan serangkaian perbuatan pendidik dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Banyak, ada tujuan secara kognitif, afektif maupun psikomotor. Nah, disinilah kita biar tahu, memahami, rekan-rekan mindsetkan bahwasanya topik ini sangat penting. Mungkin selama ini sudah banyak dan tentunya sudah kayaknya nggak terlalu rumit untuk dipahami, namun untuk aplikasi di dalam penerapannya, di dalam menginternalisasikannya, di dalam pengembangan kultur di sekolah itu hal yang tidak mudah. Karena terkadang pendidik sendiri itu belum bisa menjiwai secara mendalam terkait dengan budaya. Nah, seperti itu. Oke, next, host. Ya, sehingga di sini saya memberikan pemahaman bahwasanya pembelajaran yang bisa memahami, pembelajaran yang bisa mendalami, menjiwai apa itu etnis, mengenali karakternya, pembelajaran yang bisa memahami dan memberikan efek psikologis yang bagus pada gender. Nah, tentunya ini di dalam istilah disebut dengan pembelajaran berbasis multikulturalisme. Nah, apa sih multikulturalisme? Ya, multikulturalisme di dalam proses pembelajaran merupakan ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan serta kesederajatan di dalam pembelajaran, baik secara individual, kelompok maupun kebudayaan. Nah, jadi mindsetkan dulu di dalam alam pikiran kita bahwasanya di dalam suatu ruangan itu terdapat hati, kepala yang berbeda-beda. Pendidiknya juga punya latar belakang berbeda, punya budaya berbeda, peserta didiknya juga. Nah, sehingga ini merupakan sesuatu yang unik, ini merupakan sesuatu yang beragam, yang menciptakan keberhargaan, menciptakan warna baru di dalam proses pembelajaran. Nah, terkadang kalau kita terlalu kaku, terlalu kita menggenggam budaya kita, misalkan sebagai pendidik saja, ketika dia terlalu menggenggam budaya dia, maka berbahaya juga, dia akan paksakan budaya dia untuk masuk kepada peserta didik. Padahal kita tahu bahwasanya peserta didik juga punya budaya, punya latar belakang, punya kebebasan untuk berpikir dan berkreativitas. Nah, sehingga langkah pertama, bagaimana cara kita membangun sikap persamaan, saudara-saudara. Bagaimana caranya? Kita libatkan. Ada kebebasan di dalam kelas, ya, diberikan kesempatan. Ya, antar peserta didik dia mengetahui bagaimana, batas mana dia bisa menghargai teman-temannya. Sama halnya kita sebagai pendidik bagaimana ke peserta didik dan sebaliknya dari peserta didik ke kita. Nah, seperti itu. Ciptakan nuansa-nuansa, situasi-situasi yang empati. Empati, bisa memahami, bisa mengerti. Bukan cuman kita tahu. Nah, biasanya kita hanya sebatas tahu. Nah, ciptakan toleransi, semangat kerjasama dan kesederajatan, kesamaan dan tidak diskriminatif. Apapun itu. Nah, yang kedua, mari kita mendorong demokrasi yang substansial. Tentunya rekan-rekan semua tahu apa itu demokrasi, ya. Esensinya adalah memberikan kebebasan. Nah, cuman dalam hal ini kebebasan yang seperti apa? Biasanya tidak terkontrol juga. Seorang pendidik membebaskan dirinya, misalkan dia hanya meninggalkan tugas lalu tinggalkan peserta didiknya di dalam kelas. Nah, ini menunjukkan kebebasan yang sifatnya tidak bertanggung jawab. Sama halnya, ketika siswa ingin ribut, ingin ramai, ingin berdiskusi, boleh. Asalkan sesuai dengan metode yang sedang kita terapkan. Namun, jangan sampai juga
melebihi kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya di situ saya sebut wajar ya, ada perbedaan gagasan, ada agama, ras, suku, antar golongan, sehingga konflik bisa dikelola di dalam kelas. Nah, konflik penting tidak? Sangat penting, justru harus mesti ada perbedaan. Perbedaan bukan berarti jelek, bukan berarti buruk. Justru di situ kita akan mendapatkan referensi berpikir, pola pikir, mindset yang apik, mindset yang beragam. Nah, sehingga timbul suasana yang menciptakan, indahnya perbedaan. Dari sudut pandang A bagus, dari sudut pandang B juga bisa kita hargai. Nah, seperti itu. Sehingga bebas namun tetap bertanggung jawab dan beradab. Seperti itu. Selanjutnya membangun gender equality. Nah, bagaimana kita ciptakan kesamaan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam kelas. Nah, saya yakin pasti para pendidik yang ada, yang hadir di virtual ini, baik dari PAUD maupun sampai perguruan tinggi, pasti sudah mungkin lebih paham, karena beliau semua yang ada di sini, Anda semua yang ada di sini, saya yakin lebih tahu, karena yang di lapangan, apa yang ditemui dalam hal ini. Kita tidak membedakan antara peran laki-laki dan perempuan di dalam kelas. Sama halnya, misalkan biasanya kalau yang masih klasik ya ketua kelas itu kalau bisa yang laki-laki, karena laki-laki lebih maskulin, lebih tangguh. Tidak juga. Kenyataannya perempuan juga bisa dijadikan sebagai ketua kelas. Nah, identik lagi sekretaris biasanya cenderungnya perempuan ini. Bisa juga kok laki-laki. Nah, seperti itu. Atau pemimpin di dalam proses pembelajaran, pemimpin diskusi, menjadi pembicara, bisa. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan? Nah, tentunya dengan strategi, dengan kemasan masing-masing pendidik, saya yakin pasti bisa. Banyak teori yang bisa kita pakai. Nah, seperti itu. Selanjutnya mengasah rasa sensitivitas. Kepekaan, sensitif. Sensitif yang bagaimana? Sensitif yang positif. Sedikit sentuh saja hatinya sudah tergugah untuk belajar. Sedikit sentuh saja hatinya, kasih pendekatan sudah bisa menghargai rekan-rekannya. Sudah bisa mematuhi aturan guru. Nah, seperti itu. Nah, sensitivitas terhadap kultur-kultur minoritas, menggerakkan kelompok kultur yang mayoritas, agar mempunyai perasaan dan sikap yang sama dengan dalam kelompok atau kultur lainnya. Nah, minor dan mayoritas, kalau kita tinjau dari sudut pandang etnis atau suku, biasanya di dalam kelas ada beragam suku, bahkan ada yang hanya satu suku saja karena dia hanya satu daerah. Ada juga, kebetulan saya dulu pengalaman di Kalimantan Barat, ya. Saya mengajar di SMA Internasional, SMA Tunas Bangsa, saya pernah. Nah, itu beragam peserta didiknya, ada etnis Tionghoa, ada etnis Melayu, Batak, Jawa, dan sebagainya, masih banyak. Nah, itu benar-benar berbeda karakter. Dan jika guru tidak memahami itu, maka guru merasa akan direndahkan. Padahal tidak, karena memang dia sudah punya nilai-nilai bawaan dari keluarganya. Nah, sehingga kita bagaimana caranya yang minoritas juga tetap memiliki kepercayaan diri, memiliki pengakuan yang baik, yang mayoritas juga demikian. Nah, seperti itu. Sehingga tidak saling mendominasi yang jelek. Yang mayoritas menghargai yang minoritas juga menghargai yang mayoritas. Baik dari segi etnis, agama, ataupun apapun, dan baik dari segi gender. Nah, biasanya kalau di dalam kelas ada juga yang laki-lakinya mungkin lebih sedikit atau lebih banyak, atau bahkan keseluruhannya ada hanya laki-laki semua atau perempuan, kan bisa jadi. Nah, seperti itu. Oke, next host. Next. Ya, bagaimana cara mengembangkan pembelajaran berbasis multikultural? Banyak strategi yang bisa kita gunakan. Nah, di dalam penerapannya, rekan-rekan tidak perlu juga loh. Ini cocoknya di ilmu sosial, tidak. Mau ilmu sosial, mau ilmu eksak, ilmu alam, humaniora, bisa. Nah, bagaimana disesuaikan saja dengan kebutuhan dan mungkin topik materi, daerah, dan sebagainya. Nah, yang pertama, kompetensi pendidik di dalam menerapkan pendekatan multikultural itu harus berkualitas, ya. Pendidik sebaiknya menggunakan metode mengajar yang efektif dengan memperhatikan referensi latar belakang siswanya. Nah, persoalannya pendidik bertanya dulu pada diri semestinya.
apakah saya ini sudah menampilkan perilaku yang sikap yang mencerminkan jiwa multikultural? Nah, biasanya mohon maaf, pendidik juga tidak menyadarinya. Di dalam kesejatian dirinya tidak dikemas dengan penghargaan, pengakuan terhadap budaya peserta didiknya. Apalagi misalkan menjadi pendidik yang ditugaskan di daerah yang beda budaya. Nah, ini kita sebagai pendidik juga harus pinter membawa diri, menyesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, makanya bagaimana cara kita menanamkan nilai multikultural sebagai seorang pendidik itu sangat penting. Ya, caranya itu tadi sudah terbahas di sebelumnya ya. Banyak bisa dilakukan dengan cara menghargai, dengan cara mengurangi ego dan sebagainya. Yang kedua, analisis terhadap latar kondisi peserta didik. Kita perlu analisis kultur. Nah, budaya. Rekan-rekan perlu tahu bahwasanya biasa orang menyebutkan budaya itu kecenderungannya, budaya itu kebiasaan, adat dan sebagainya. Iya benar, itu bagian dari budaya. Tapi esensi atau substansi dari budaya itu sendiri tidak demikian. Esensi atau substansi dari budaya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia, baik yang sifatnya material maupun imaterial. Melalui penciptaan berarti kita menggunakan otak yang ada di kepala. Cipta, rasa melalui hati, lebih lembut dari cipta. Kita konfirmasi ke rasa. Maka karsa itu adalah kombinasi dari cipta rasa. Nah, sehingga bagaimana menjadi manusia yang berbudaya? Ya caranya begitu. Kita tidak bisa hanya menggunakan logika, tapi kita perlu melibatkan perasaan sehingga hasil yang kita dapatkan menjadi sesuatu yang apik, sesuatu yang multikultural, sesuatu yang berharga, sesuatu yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman. Indah rasanya ketika itu bisa kita terapkan. Nah, selanjutnya yang ketiga, karakteristik materi pembelajaran yang bernuansa multikultural. Ya, kita analisis dulu bagaimana cara kita kemas sehingga pembelajaran ini mungkin kalau yang sifatnya kayak sosiologi, PKN, sejarah atau ilmu sosial dan sebagainya mungkin bisa ya. Tapi kalau yang ilmu alam bisa saja ya. Namun bagaimana cara kita menggunakan kata-kata yang arahnya menghargai perbedaan. Nah, seperti itu bisa. Saya yakin. Ya, selanjutnya yang nomor 4, menetapkan strategi pembelajaran berkadar multikultural. Pilih strategi yang digunakan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis multikultural, rekan-rekan. Misalnya saja cooperative learning ya, pembelajaran kelompok. Nah, di situ kita jika misalkan dimungkinkan di dalam suatu kelas terdiri dari beragam siswa yang berlatar belakang suku yang berbeda misalkan atau agama yang berbeda, boleh. Jadi bukan hanya potensi kemampuan saja yang kita jadikan satu kelompok, tapi kalau bisa dengan latar belakang identitas sosial yang berbeda, nah itu bisa kita jadikan satu kelompok. Nah, di situ kita akan timbul itu nuansa-nuansa keberagaman. Nah, selanjutnya yang kelima, pendekatan perspektif gender. Ya, membantu peserta didik menyadari bahwa suatu peristiwa umum sering diinterpretasikan secara berbeda oleh orang lain. Nah, di sini yang biasanya peserta didik itu ego. Misalkan, pendapatku paling benar. Oke, kalau ilmu eksak misalkan ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2, iya betul. Ya, tapi ada teman yang misalkan dia punya cara lain untuk menghitungnya, itu perlu juga kita akui bahwasanya ya benar juga. Nah, jadi di situ letak multikulturalisme ya. Jadi lebih kepada rasa aplikasi di dalam proses pembelajaran. Jadi kita hargai, kita bawa hati nurani, kita bawa pola pikir peserta didik sehingga bisa menghargai perbedaan. Walaupun jawaban yang dia akui itu berprinsip benar, walaupun paling benar, tapi kita juga tidak diperkenankan untuk menyalahkan pendapat, pola pikir, pemikiran orang lain. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan kekayaan referensi. Oke, mungkin dari saya itu saja. Saya tidak akan berpanjang lebar. Yang penting esensi dan substansinya bisa saya sudah sampaikan. Mungkin nanti jika ada ruang diskusi itu buat saya lebih baik ya. Kita bisa berinteraktif, bisa berbagi pengalaman. Demikian presentasi dari saya. Saya Jepri Utomo. Terima kasih banyak atas segala partisipasi ya. Segala kekurangan, kelebihan datangnya kekurangan dari saya sendiri, kelebihan
ya, tentunya dari Tuhan dan dari dorongan dari rekan-rekan semua. Semoga kita masih diberi kesehatan. Amin. Oke, salam super buat kita semua. Semoga sehat selalu. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.